sebenarnya ada 2 poin, tapi yang 1 poin ini yang harus benar-benar diperhatikan. Poin pertama itu namanya balak huruf atau laporan dari majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PJR Channel. Baik teman-teman, kita akan membahas 2 kepulangan untuk TKI yang ilegal di Arab Saudi. Yang pertama itu ada jalur yang namanya tarhil atau penampungan imigran atau imigrasi ya. Yang kedua ada jalur exit mandiri. Kita akan bahas untuk jalur tarhil. Yang mau pulang khusus TKI ilegal bisa melalui jalur tarhil. Itu gratis. Apabila 2 poin ini yang harus diketahui dulu. Tapi yang 1 poin ini yang harus benar-benar diperhatikan. Poin pertama itu namanya balak huruf atau laporan dari majikan bahwa pekerja saya sudah tidak bersama saya lagi, dalam kurung kabur. Nah, itu yang namanya balak huruf. Nah, itu balak huruf bisa lolos proses kepulangan lewat jalur tarhil dengan cara gratis. Yang kedua itu adalah balak surtoh. Balak surtoh itu yang dilaporkan sama majikan bahwa pekerja saya telah mencuri atau telah membunuh, telah melakukan kekerasan. Nah, itu namanya balak surtoh. Bagaimana nanti ditarhilnya? Apabila kita kena balak surtoh dengan laporan majikan yang tadi itu, maka ketika masuk tarhil kita akan dimasukkan ke ruang tahanan. Kenapa? Karena laporan tadi itu. Jadi si majikan itu melaporkan ke aparat hukum Saudi bahwa pembantu saya telah misalnya membunuh atau melakukan kekerasan atau narkotika seperti itu. Nah, itu namanya balak surtoh. Nah, itu kan udah kena balak surtoh, jelas otomatis pihak polisi langsung menahan kita. Bagaimana mau pulang kalau kita kena balak surtoh? Nah, itu harus diperhatikan baik-baik ya dari poin itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Kalau kita kena balak surtoh, tiba-tiba masuk tarhil itu ditahan langsung sama polisi, dimasukin ke tahanan. Nah, setelah ditahan, nanti polisinya menghubungi majikan yang melaporkan tersebut. Dan bila mana 3 kali panggilan polisi tidak datang si majikan tersebut, berarti itu laporannya palsu atau laporan kosong. Kalau kita fitnah ya, itu pemitnahan bahwa kita tidak melakukan apa-apa, tapi dalam laporan tersebut sangat berbahaya laporannya. Tapi jika kita memang tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan sidang. Kita akan tetap proses kepulangan jalur tarhil. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau pulang lewat jalur tarhil harus diperiksa dulu atau dicek dulu identitas sistemnya, apakah kena balak surtoh ataupun balak huruf. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah balak surtoh. Jadi balak surtoh ini ketika kita masuk ke tarhil itu kena balak surtoh, langsung itu ditangkap atau ditahan sampai proses persidangan sama majikannya selesai. Itu pun kalau kita melakukan
atas laporan yang dilaporkan oleh si majikan. Apabila kita tidak melakukan apa-apa, maka kita tetap akan dideportasi dengan jalur tarhil tadi. Lamanya menunggu di tarhil itu sekitar 10 hari atau 15 hari, itu yang kena balak huruf, yang dilaporkan sama majikan dengan cara baik gitu. Jadi itu cuma 15 hari atau 10 hari itu bisa kita pulang. Kenapa nunggu 15 hari atau 10 hari? Karena kita harus menunggu SPLP, paspor sementara untuk perjalanan pulang, terus tiket, terus proses sidik jari. Karena sidik jari ini tidak hanya 10 orang, 20 orang, ini ratusan orang, jadi ngantrinya bahkan bisa nyampe 3 hari atau 2 hari. Yang kedua ini bisa lewat jalur exit mandiri. Apa itu exit mandiri? Ya, kita kepulangan dengan proses ke agen kita, agen Indonesia. Nah, syaratnya itu harus punya uang. Jadi exit mandiri ini tidak melalui jalur tarhil, ini melewati agen kita, agen Indonesia. Nah, yang tadi lewat tarhil itu gratis, asalkan tidak ada yang 1 poin tadi, yaitu balak surtoh. Nah, untuk exit mandiri kita harus punya uang. Berapa uang yang harus disiapkan kalau pulang lewat exit mandiri? Exit mandiri itu pulangnya seperti resmi ya, seperti resmi saja, karena bisa bawa barang-barang atau bisa bawa oleh-oleh gitu aja. Uang yang harus disiapkan untuk exit mandiri, kita harus punya uang pegangan sekitar 5.000 untuk biaya transportasi di sini proses, terus untuk beli tiket, untuk lain-lain lah. Jadi kita harus punya uang sebesar 5.000, sekitar segitu. Untuk exit mandiri bisa pulang dengan uang segitu. Ini harus diperhatikan apabila tidak ada balak surtoh. Bisa kita proses, apabila kita punya balak surtoh bisa diproses pulang. Tapi kita si pihak agen mau ngecek dulu apakah laporannya benar-benar yang dilakukan, benar-benar yang dilaporkan oleh majikan itu pekerjanya sebagai pelaku, ataukah laporan hanya rasa sakit hati. Nah, setelah dicek ternyata laporannya kosong, terus laporan nanti majikannya cuma karena sakit hati jadi melaporkannya seperti itu, maka itu bisa diproses, tapi biayanya lebih gede karena itu balak surtoh. Dan apabila teman-teman mau pulang lewat 2 jalur ini, harus diperiksa dulu ke kepolisian atau ke agen kita, apakah kita dilaporkan sama majikannya sebagai balak huruf ataupun yang kedua sebagai balak surtoh. Jadi itu yang mau pulang lewat 2 jalur harus diperiksa terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus dicek dulu? Ya biar kita tahu saat mau proses kepulangan ternyata ada kendala, yaitu balak surtoh. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi itulah teman-teman, ini khusus kepulangan untuk TKI ilegal. Jadi ada 2 jalur, yaitu pertama jalur tarhil, yang kedua yaitu jalur exit mandiri ya. Tapi sebelum mau proses kepulangan, kita harus periksa dulu apakah kita ada balak surtoh atau balak huruf. Nah, cara ceknya silahkan datang ke agen kita, agen Indonesia, atau datang ke aparat hukum Arab Saudi. Kita ngecek apakah balak surtoh atau balak huruf. Nah, kalau sekiranya ada balak surtoh, jadi kita mau tidak mau kalau lewat jalur tarhil harus ditahan dulu sebelum majikannya datang untuk sidang. Nah, yang kedua bisa pulang exit mandiri. Ini yang balak surtoh, bisa pulang lewat exit mandiri dengan catatan harus punya uang, karena uangnya double nanti ataupun biaya gede ya kalau kita balak huruf balak surtoh.
terus pulangnya lewat exit Mandiri, itu biayanya akan double atau memakan biaya yang gede ya. Beda dengan biaya yang punya balak huruf. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman yang kerja di Arab Saudi sebagai TKI ilegal. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Saya undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.